Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat. Oke, untuk video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari matematika, yaitu mengenai peluang kejadian majemuk. Ini merupakan materi untuk kelas 12 SMK. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti sahabat dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai peluang suatu kejadian. Tentunya masih ingat ya, apa itu peluang suatu kejadian? Misalkan kita punya kejadian A, maka peluang kejadian A tersebut, yaitu PA, itu bisa dituliskan sebagai NA per NS. NA itu adalah yang diinginkan, kemudian NS itu adalah totalnya, ruang sampelnya banyaknya berapa. Oke, kita juga sudah mempelajari mengenai kaidah pencacahan ya, yaitu permutasi, kombinasi, maupun aturan perkalian. Nah, itu nanti juga akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai peluang kejadian majemuk. Oke, baiklah kita mulai saja. Apakah makna dari kejadian majemuk? Nah, kejadian majemuk, yang namanya majemuk mestinya lebih dari satu ya. Artinya nanti kita memiliki beberapa kejadian. Nah, kemudian kejadian-kejadian tersebut membentuk suatu kejadian yang baru. Nah, itu disebut sebagai kejadian majemuk. Kemudian, untuk macamnya sendiri, kejadian majemuk ada 4 macam. Yaitu yang pertama ada kejadian saling lepas, kemudian ada kejadian tidak saling lepas, kemudian ada kejadian saling bebas, kemudian ada kejadian bersyarat. Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, mengenai kejadian saling lepas. Nah, apa makna kejadian saling lepas? Andaikan kita punya 2 kejadian, kemudian 2 kejadian ini tidak mungkin bisa muncul dalam waktu yang bersamaan. Nah, maka dikatakan bahwa 2 kejadian tersebut merupakan kejadian yang saling lepas. Sebagai contoh, misalkan kita melambungkan sebuah dadu. Kalau kita melambungkan sebuah dadu sekali begitu ya, maka nanti kemungkinan muncul mata 1, mata 2, mata 3, 4, 5, atau mungkin mata 6. Nah, dalam pelambungan sebuah dadu, mungkin tidak munculnya seret, begitu misalkan kita lambungkan ya seret. Mungkin tidak dalam satu pelambungan itu bisa muncul mata dadu 3, sekaligus muncul mata dadu 4. Tentunya tidak akan mungkin. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kejadian saling lepas. Contoh lain misalkan, andaikan terdapat seperangkat kartu kredit. Kemudian kita diminta mengambil sebuah kartu. Nah, dalam satu waktu pengambilan yang sama, apakah mungkin akan terambil kartu as dan juga kartu king misalkan dalam satu pengambilan yang sama? Tentunya tidak akan mungkin. Nah, itu juga merupakan contoh dari kejadian saling lepas. Berikutnya adalah kejadian tidak saling lepas. Di sini ada kata tidak saling lepas, artinya 2 kejadian tersebut memiliki anggota yang sama untuk kejadiannya. Bisa dikatakan bahwa 2 kejadian itu nanti mempunyai irisan. Sebagai contoh, kita melambungkan sebuah dadu seret begitu, kemudian munculnya mata dadu prima dengan munculnya mata dadu genap bisa sekaligus muncul ya. Artinya ada tidak prima yang juga genap? Tentunya ada. Berapakah sahabat? Oh, yaitu 2. Nah, karena munculnya mata dadu genap dengan mata dadu prima bisa jadi muncul dalam waktu yang bersamaan, yaitu 2 tadi ya, maka dikatakan kejadian tersebut merupakan kejadian tidak saling lepas. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu kejadian saling bebas. Bebas artinya apa? Tidak ada kaitannya, tidak ada pengaruhnya. Andaikan ada 2 kejadian A dan kejadian B, 2 kejadian ini bisa dikatakan kejadian saling bebas. Itu apabila terjadinya kejadian A dengan terjadinya kejadian B itu tidak ada hubungannya. Artinya A terjadi tidak mempengaruhi B terjadi. Sebaliknya, B
B terjadi tidak mempengaruhi A terjadi atau tidaknya. Sebagai contoh, kita melambungkan dua buah dadu misalkan, kita lambungkan bersama seret begitu. Kemudian kejadian muncul mata 2 pada dadu pertama dan kejadian muncul mata dadu 5 pada mata dadu kedua, ya. Nah, pastinya tidak saling berpengaruh ya. Nanti terserah mata dadu 1 mau muncul berapa saja, mata dadu 2 mau muncul berapa saja. Yang kita lihat adalah ketika mata dadu pertama itu munculnya mata 2 dan mata dadu kedua munculnya adalah mata 5. Ini merupakan contoh dari kejadian saling bebas. Misalkan lagi ada sebuah koin dan sebuah dadu misalkan, kita lambungkan bersama. Kemudian kejadian sisi angka pada koin dan kejadian muncul mata 6 misalkan pada dadu, tentunya juga tidak saling berhubungan. Begitu ya, tidak saling bergantung. Karena keduanya juga berasal dari objek yang berbeda. Yang selanjutnya adalah kejadian bersyarat. Nah, kejadian bersyarat ini jika terdapat 2 buah kejadian, misalkan kejadian A dan kejadian B. 2 kejadian ini saling bergantung, artinya ada tidaknya kejadian A dan ada tidaknya kejadian B nanti saling tergantung. Contohnya, misalkan kita memiliki sebuah kantong. Kantong itu berisi katakanlah kelereng. Ada kelereng berwarna merah, ada kelereng berwarna hijau misalkan. Kelereng merahnya di awal ada 4. Kelereng hijaunya di awal ada 10 misalkan. Kemudian akan diambil 2 buah kelereng satu per satu tanpa pengembalian. Maka andaikan yang ditanyakan peluang kejadian bahwa pengambilan pertama itu kita mendapatkan kelereng merah dan kejadian kedua kita mendapatkan kelereng hijau. Nah, karena tanpa pengembalian otomatis kalau kejadian pertama kita sudah mengambil 1 bola, maka itu nanti akan mengurangi banyaknya bola di semula. Semula ada 4 merah dan 10 hijau. Kemudian diambil 1 merah misalkan, maka nanti otomatis ruang sampelnya jadi berkurang, jadi berbeda. Itu yang disebut sebagai kejadian bersyarat. Kemudian bagaimana cara menghitung peluang dari kejadian majemuk tersebut? Nah, untuk yang pertama, menghitung peluang kejadian saling lepas. Andaikan ada kejadian A dan kejadian B, keduanya saling lepas, maka peluang A atau B disimbolkan semacam ini, yaitu PA atau B, bacanya begitu. Itu bisa diperoleh dengan cara kita tambahkan peluang A dengan peluang B. Kemudian jika 2 kejadiannya nanti tidak saling lepas, maka peluang dari A atau B itu nanti bisa diperoleh dari peluang A ditambah peluang B, kemudian dikurangi dengan peluang irisan antara keduanya. Karena tidak saling lepas, otomatis terdapat irisannya. Kemudian untuk peluang kejadian saling bebas, andaikan ada kejadian A dan kejadian B, maka peluang A dan B, simbolnya nanti semacam ini ya simbolnya, itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Kemudian untuk peluang kejadian bersyarat, peluang A dan B, andaikan A dan B kejadian bersyarat, maka peluang A dan B dapat terjadi itu sama dengan peluang A kita kalikan dengan peluang B syarat A sudah terjadi. Simbolnya semacam ini. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Contoh pertama, misalkan terdapat percobaan pelambungan sebuah dadu.
berapakah peluang muncul mata dadu ganjil atau mata dadu genap misalkan. Oke, analisis dulu, itu termasuk kejadian majemuk yang mana? Nah, coba dari pelambungan sebuah dadu, kejadian muncul mata dadu genap dengan kejadian muncul mata dadu ganjil, bisakah terjadi dalam satu waktu yang sama? Mungkin tidak. Tentunya tidak ya. Oh, jadi ini merupakan contoh dari kejadian saling lepas. Maka peluang A atau B, andaikan A itu menyimbolkan peluang munculnya mata dadu ganjil, kemudian B peluang munculnya mata dadu genap, bisa didapatkan dari PA ditambah PB. PA-nya berapa? Ayo, mata dadu ganjil berapa saja ya? 1, 3, dan 5. Ada berapa banyak? Ada 3. Maka peluangnya muncul mata dadu ganjil dari percobaan pelambungan sebuah dadu adalah 3/6. Kemudian untuk peluang B, yaitu peluang munculnya mata dadu genap. Genap pada mata dadu ada berapa? Ada 2, ada 4, dan ada 6. Jadi ada berapa banyak? Ada 3. Maka peluangnya 3/6 juga. Sehingga 3/6 ditambah 3/6 sama dengan 6/6. Ketemunya kita sederhanakan 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Andaikan terdapat 2 buah dadu, kita lambungkan bersama, kemudian peluang muncul mata dadu kembar atau berjumlah 6 adalah, misalkan begitu. Di sini berarti terdapat 2 kejadian, yaitu muncul mata dadu kembar dan muncul mata dadu jumlah 6. Untuk mata dadu kembar pada 2 buah dadu, kalau dilempar bersama, dilambungkan bersama, kita lihat dulu ruang sampelnya ya, seperti pertemuan sebelumnya. Untuk yang kembar berarti ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Jadi nanti peluang untuk yang kembar itu 6 per ruang sampelnya berapa kalau 2 dadu? 36, jadinya 6/36. Kemudian kita hitung juga peluang jumlah mata dadu 6. Mata dadu 6 jumlahnya 6 berarti kita lihat pasangannya. Apakah 1, 1 itu jumlahnya 6? Bukan. Apakah 1, 2? Enggak. Berapakah yang 6 jumlahnya? Berarti 1 dengan 5, kemudian 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 2, dan 5 dengan 1. Ada berapa banyak? Ada 5. Jadi peluang B adalah 5/36. Nah, kemudian kita lihat apakah anggota dari kejadian mata dadu kembar dengan jumlah mata dadu 6 ada yang sama? Oh, ternyata ada. Berarti ini namanya irisan. Oh, berarti dia merupakan kejadian yang tidak saling lepas. Oke, kita lihat peluang untuk irisannya. Karena irisannya sebanyak 1 saja, maka peluangnya adalah 1/36. Jadi peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B, lalu dikurangi dengan peluang A irisan B. Sama dengan peluang A-nya 6/36, kemudian ditambah peluang B-nya adalah 5/36, kemudian dikurangi peluang irisannya adalah 1/36. Jadinya sama dengan 10/36. Kita sederhanakan jeling-jeling, atas bawah dibagi 2, jadinya 5/18. Berikutnya, contoh yang ketiga. Pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan. Tentukan peluang bahwa dadu pertama itu muncul mata 1 dan dadu kedua muncul mata 6 misalkan.
Kita lihat ruang sampelnya ya. Ada dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama pengennya muncul mata satu, berarti yang mata satu yang ini. Kemudian dadu kedua munculnya mata 6 ini. Nah, tinggal kita lihat banyaknya munculnya mata satu pada dadu pertama. Ada berapa banyak? Ada 6. Jadi peluangnya adalah 6/36. Kemudian untuk muncul mata 6 pada dadu kedua ada berapa banyak? Kebetulan juga 6. Jadi peluangnya 6/36. Nah, kemudian apakah kejadian masing-masing ini bergantung satu sama lain? Tidak ya. Oh, maka ini merupakan contoh dari kejadian saling bebas. Maka untuk peluangnya, peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B, sama dengan 6/36 kali 6/36. Masing-masing boleh sederhanakan dulu sebelum kita kalikan ya. 6 dengan 36 jeling-jeling jadinya 1/6. Kemudian 6 dengan 36 jeling-jeling 1/6. Akhirnya 1/36. Berikutnya kita masuk contoh yang keempat. Misalkan terdapat sebuah keranjang berisi 4 bola merah dan 2 bola hitam. Dari keranjang tersebut akan diambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian. Tentukan peluangnya bahwa yang terambil nanti bola dengan warna merah semuanya. Kemudian peluang yang terambil nanti bola warna merah pada pengambilan pertama dan bola warna hitam pada pengambilan kedua. Untuk yang A yaitu bola dengan warna merah untuk masing-masing pengambilan. Kita hitung masing-masing, berarti nanti ada 2 kali pengambilan. Kita hitung peluangnya masing-masing. Untuk pengambilan pertama mengambil 1 buah bola merah dari 4 merah yang tersedia. Berarti untuk menentukan banyak cara mengambilnya pakainya kombinasi ya, yaitu 4C1. Karena peluang berarti mesti ada ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti mengambil sebuah bola dari total bola yang ada di keranjang. Yang ada di keranjang ada berapa bola? Ada 6. Jadi ruang sampelnya adalah 6C1. Ketemunya 4/6. Sama dengan kita sederhanakan jeling-jeling jadinya 2/3. Kemudian untuk peluang terambilnya bola merah lagi untuk pengambilan yang berikutnya. Nah, yang pertama tadi bolanya tidak dikembalikan. Berarti awalnya ada 4 merah. Karena 1 sudah diambil jadinya tinggal 3 bola merah. Kemudian ruang sampelnya di awal ada 6 bola. Diambil 1 karena tidak dikembalikan berarti tinggal 5 saja. Maka peluang mengambil merah untuk pengambilan yang kedua adalah 3C1 per 5C1 sama dengan 3/5. Kemudian peluang terambil merah dan merah berarti peluang A dikalikan dengan peluang B. Syarat A sudah terjadi. Peluang A tadi 4/6 jadinya 2/3 dikali 3/5 sama dengan 3 dengan 3 jeling jadinya 2/5. Kemudian untuk yang B yaitu peluang terambil yang pertama merah, yang kedua hitam. Mengambil pertama merah berarti ada 4 merah di awal, maka cara mengambil 1 merah dari 4 merah yang tersedia adalah 4C1. Karena peluang berarti mesti ada pernya. Pernya adalah 6C1. Kemudian yang kedua, peluang pengambilan yang kedua yaitu syarat yang merah sudah terambil. Jadi mengambil hitam, hitam ada berapa? Tetap ada 2 karena utuh ya, pertama kan belum terambil. Jadi peluang terambil hitam dengan syarat merah sudah terambil adalah 2C1 pernya tinggal 5C1. Karena sudah diambil sebuah bola sama dengan 2/5. Sehingga peluang terambil merah pada pengambilan pertama dan hitam pada pengambilan kedua adalah PA dikali PB syarat A sudah terjadi. Sama dengan PA-nya 2/3 kali PB syarat A terjadi adalah 2/5.
Jadinya 4/15. Jadi dapat kita tarik kesimpulan untuk perhitungan peluang kejadian majemuk. Untuk tipe soal, umumnya terdapat dua tipe soal, yaitu peluang kejadian A atau B dan peluang kejadian A dan B. Jika ketemu soal peluang kejadian A atau B, maka nanti pengerjaannya peluang A ditambah dengan peluang B. Hati-hati untuk yang atau seperti ini, dilihat dulu terdapat irisan ataukah tidak antara A dan B. Jika terdapat irisan, maka harus dikurangi juga dengan peluang irisannya. Kemudian untuk peluang A dan B, pengerjaannya yaitu dengan cara peluang A dikalikan dengan peluang B. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya sahabat. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.